Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zisco Jabaraswanda dari kelas 11 MIPA 2 asal SMA Titian Teras Jambi. Akan mempresentasikan kegiatan pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Di sini saya menggunakan Undang-Undang 1945 seperti yang digambar. Baiklah, pada pertanyaan pertama, sebutkan ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, ada hakiki. Apakah yang dimaksud dengan hakiki? Hakiki berarti hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, bahkan sudah ada sejak manusia itu berada di dalam kandungan. Atau dapat diartikan sebagai kuadrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bagaimanapun, hak asasi manusia ada di sepanjang hidup manusia. Namun apabila hak asasi manusia dihapuskan, maka sama artinya dengan meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, ada universal. Universal memiliki arti hak asasi manusia berlaku bagi seluruh manusia di seluruh negara dan seluruh dunia tanpa terkecuali siapapun, tanpa harus memandang status sosial, suku, ras, bangsa, gender, dan perbedaan-perbedaan lain. Sebab hak asasi manusia tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi walaupun dimanapun manusia itu berada. Yang ketiga, ada tetap. Ciri-ciri tetap atau tidak dapat dicabut. Memiliki arti hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diambil alih oleh pihak manapun, karena hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan berakhir sampai manusia itu meninggal dunia. Yang keempat, ada ciri-ciri utuh atau tidak dapat atau tetap atau tidak dapat dibagi. Berarti semua manusia memiliki hak untuk mendapatkan semua hak untuk hidup secara utuh, seperti hak untuk berpendidikan, hak untuk berekonomi, hak untuk mendapatkan berpolitik, hak sosial, hak budaya, dan hak lain-lainnya. Itulah ciri-ciri hak asasi manusia. Yang kedua, atau pada pertanyaan kedua, kita akan membahas mengenai sebutkan instrumen dan hak kewajiban asasi manusia pada pasal 28. Di sini saya mengambil pasal 28D sampai pasal 28E yang berbunyi, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang memiliki arti setiap orang apabila dihadapkan pada hukum, maka semuanya akan sama atau rata, tidak ada perbedaan satu apapun, tanpa harus memandang sosialnya tadi dan ekonominya. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada ayat 2 ini dapat diartikan sebagai apabila seseorang bekerja pada sebuah perusahaan, maka ia berhak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tanpa harus ada penekanan atau penindasan. Yang ketiga, ada pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang memiliki arti maka seluruh warga negara berhak untuk partisipasi dan menyampaikan pendapatnya
kepada pemerintah. Misalnya, contohnya warga negara tersebut dapat ikut menjadi bagian dari pemerintah. Pasal selanjutnya pasal 28D ayat 4 atau ayat terakhir. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berarti setiap orang berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari negaranya agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Selanjutnya pasal 28E ayat 1 sampai 3. Ayat 1-nya berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Berarti di sini mengatur tentang kebebasan manusia dalam bertindak, dalam memilih agamanya dan dalam memilih tempat tinggalnya di wilayah manapun. Yang kedua atau ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di sini dapat diartikan setiap orang berhak berpendapat dan menyampaikan pendapatnya kepada orang lain tanpa ada ancaman atau gangguan dari orang lain. Yang ketiga, pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Berarti memiliki arti yang sama juga. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain dan tanpa ada ancaman orang lain. Itu jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan AM. Kita dapat melihatnya di buku paket. Upaya pencegahan AM. Yang satu dapat dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang di perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Upaya yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebaran luasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi maupun non formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Upaya yang kelima atau yang terakhir apa kita lakukan adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itulah upaya pencegahan AM. Dari semua materi yang telah saya sampaikan, maka kita dapat menarik satu kesimpulan. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia dari mereka lahir sampai mereka meninggal tanpa dapat diganggu gugat. Jadi mulai sekarang saya mengimbau kepada teman-teman semua agar dimanapun manusia itu berada dan siapapun tanpa harus memandang status sosial, kita harus menghormatinya dan menjunjung tingginya. Sebab sesama manusia kita harus kembali lagi ke Pancasila atau aturan-aturan undang-undang. Jadi demikianlah presentasi hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika kekurangan dan kesalahan kata saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.